Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa cukup. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, masih ingatkah kalian dengan pembahasan kita pada minggu yang lalu mengenai sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi atau sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagian yang memiliki tugas mengedarkan dan mengangkut sari-sari makanan tersebut adalah darah. Nah, selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu lalu. Sekarang akan membahas mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Diharapkan kita hari ini dapat mengidentifikasi struktur jaringan penyusun organ dan menyebutkan organ-organ pada sistem sirkulasi. Dengan mempelajari materi hari ini, kita dapat mengetahui mengapa darah dalam tubuh kita dapat mengalir ke seluruh tubuh dan apa yang memicu hal tersebut. Juga kita dapat mempelajari apa saja organ yang berperan dalam sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan PPT yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Kalian harus menyimak dan memperhatikannya, karena pada pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri dengan post test melalui kuisis, sehingga kalian harus memperhatikan setiap materi yang Ibu berikan. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama, darah sebagai medium transportasi. Yang kedua, jantung sebagai pemompa darah. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah pada manusia memiliki sifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, mengangkut zat makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Yang kedua, mengangkut zat buangan dan substansi beracun. Yang ketiga, mendistribusikan hormon dari kelenjar dan organ, mengatur suhu tubuh, mencegah hilangnya darah, dan yang terakhir, melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Darah itu sendiri adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Penyusunnya antara lain plasma darah dan sel darah. Sel-sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, plasma darah sekitar 90%-nya itu tersusun dari air. Sedangkan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma. Kalian bisa lihat sendiri itu ada apa saja yang termasuk protein plasma. Nah, fungsi plasma darah itu untuk mengatur tekanan osmotik darah, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon. Penyusun plasma darah adalah serum dan antibodi. Sel-sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berwarna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Bentuknya kepingan bikonkav, tidak berinti, diameternya 8 mikrometer, dan ketebalannya 2 mikrometer. Proses pembentukan eritrosit berlangsung di dalam sumsum tulang belakang yang prosesnya disebut eritropoiesis. Memiliki masa hidup 120 hari. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Cirinya yaitu bentuk sel ini itu dapat berubah-ubah dengan ukuran 10-12 mikrometer. Sel darah putih ternyata memiliki inti, tidak seperti sel darah merah. Nah, leukosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa. Masa hidupnya 12 hari. Berdasarkan ada tidaknya granula, plasma leukosit dibedakan menjadi 2, yaitu leukosit granulosit atau neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan yang selanjutnya agranulosit, yang terdiri dari monosit, limfosit B, dan limfosit T. Ini akan kalian jelaskan nanti di LKPD kalian. Yang ketiga, trombosit atau keping darah.
Sel darah yang bentuknya kepingan, tidak berinti, berukuran 2-3 mikrometer, berfungsi dalam proses pembekuan darah. Trombosit ini terbentuk dari megakairosit yang berasal dari sumsum tulang yang kemudian masuk ke kapiler darah. Berusia 5-9 hari, trombosit yang sudah tua kemudian akan difagositosis oleh makrofag jaringan limfa. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Kalian bisa mencatat poin-poin penting dan memperhatikannya dengan baik sehingga dapat menjawab pertanyaan Ibu berikutnya. Setelah menonton tayangan video yang sudah Ibu putarkan, sekarang Ibu bertanya, mengapa darah dalam tubuh kita itu dapat mengalir ke seluruh tubuh menjangkau sel dan jaringan? Baik, Ibu lanjutkan pembahasan PPT-nya. Kalian bisa menyimaknya kembali. Organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Berfungsi memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang. Serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium sinister menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang terakhir, bilik kiri atau ventricle sinister memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding bilik kiri ini adalah dinding yang paling tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah gambarnya antara atrium dexter, ventricle dexter, dan atrium sinister, ventricle sinister. Ruang jantung itu dibatasi oleh sekat-sekat. Yang pertama, septum atriorum, yang kedua septum interventricularis, dan yang ketiga septum anterioventricularis. Nah, katup jantung berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup ini itu terdiri dari 4, yaitu katup anterioventricular tricuspidalis, yaitu katup yang terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Yang kedua, katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan atau berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup anterioventricular bicuspidalis. Katup ini terdiri dari 2 daun dan berada di antara serambi dan bilik kiri. Yang terakhir, katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Gambarnya bisa dilihat sendiri. Nah, jantung itu memiliki pembuluh terusan yang antara lain vena cava superior, vena cava inferior, arteri pulmonalis kanan, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kanan, vena pulmonalis kiri, dan aorta. Kalian bisa lihat mana yang mengalirkan darah yang kaya ACO2 dan mana yang mengalirkan darah yang kaya O2. Nah, ini gambarnya. Angka-angkanya ini keterangannya sudah ada di slide sebelumnya. Selanjutnya, dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan, epikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup bercabang-cabang. Fungsinya untuk mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri, pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung, berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Arteri akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil, disebut dengan arteriola. Ciri-cirinya sebagai berikut, bisa dilihat sendiri di slide. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aorta, arteri pulmonalis, dan arteri koroner. Yang selanjutnya adalah pembuluh vena. Fungsinya adalah membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Ciri-cirinya bisa dilihat sendiri di slide PPT. Pembuluh ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu vena cava, vena pulmonalis, dan vena porta hepatica. Vena akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil, disebut venula. Yang terakhir adalah kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsinya sebagai berikut, kalian bisa baca sendiri. Ciri-cirinya adalah
Pembuluhnya halus, dinding selnya sangat tipis, memiliki diameter 0,008 mm. Area kapiler ini sangat luas. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Jika sudah tidak ada, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok, sehingga dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa yang akan mendiskusikan LKPD yang Ibu akan bagikan. Ibu sudah membagikan LKPD ke WA Group, silakan kalian mengeceknya dan silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Setelah mengerjakannya, Ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, kalian akan masuk ke Zoom lagi ya, dan silakan ditunjuk dan didiskusikan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Karena sudah selesai semua, Ibu persilahkan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dilanjutkan kelompok berikutnya. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi dan komentar. Nah, untuk semua kelompok, sebagian besar sudah benar dan jawabannya sudah tepat. Nah, tetapi Ibu akan menambahkan sedikit mengenai mekanisme pembekuan darah. Sekarang Ibu akan menayangkan bagian proses atau mekanisme pembekuan darah tersebut. Sambil Ibu terangkan penjelasannya, silakan disimak. Ya, Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme pembekuan darah. Silakan kalian simak pada bagian yang ada di slide PPT yang Ibu tampilkan. Nah, luka. Jika terjadi luka, darah keluar sehingga darah berhubungan dengan udara. Trombosit yang keluar bersama darah akan pecah karena bergesekan dengan luka dan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Dengan bantuan ion-ion Ca2+, tromboplastin mengubah protrombin dalam darah menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen yang ada dalam darah menjadi benang-benang fibrin, yaitu berupa benang-benang halus yang menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Jadi lukanya tertutup. Sekarang Ibu ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, Ibu sudah membagikan link kuisis di WA Group. Silakan kalian kerjakan soalnya ada 10 pilihan ganda singkat dan Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan 10 soal. Ya, sudah selesai semua yang mengerjakan kuisisnya. Bagaimana? Kuisisnya menarik kan? Dan mudah-mudah ya soalnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan aplaus untuk kelompok 1 yang tadi sudah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil LKPD-nya dengan rinci dan tepat. Nah, untuk kelompok lainnya, Ibu harap dapat ditingkatkan kembali agar untuk diskusi pada berikutnya dapat dimaksimalkan lagi. Nah, untuk tes kuisisnya, Ibu lihat di sini peringkat utamanya yaitu diperoleh oleh Adi. Ibu ucapkan selamat untuk Adi, dan yang lain-lainnya, teman-temannya sudah mayoritas di atas 7 semua. Nah, mayoritas berarti kalian sudah mengetahui atau memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu meminta perwakilan saja dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada sistem sirkulasi hari ini. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan. Ya, betul, kita hari ini sudah mempelajari mengenai struktur jaringan penyusun organ dan organ-organ yang berperan dalam proses sirkulasi atau peredaran darah pada manusia. Untuk pertemuan berikutnya, minggu depan kita akan membahas, masih melanjutkan sistem sirkulasi, tetapi membahas mengenai bioproses dan keterkaitan bioproses dengan struktur jaringan penyusun organ sistem sirkulasi pada manusia. Kalian bisa mempersiapkan diri dengan membaca materi yang ada di buku paket atau dari kajian literasi dari internet. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.